Kita baca Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ini kalau kita baca di kitab Wahyu, ya, di ayat sebelumnya, ayat 11 itu diceritakan mengenai ada satu tahta, ya. Di situ ketika tahta itu dilihat oleh Yohanes, lalu dia melihat ada kitab, ya, yang dibuka, dan ini banyak kitab, hanya dikatakan dibuka semua kitab, ya. Lalu ada satu kitab lain yang penting, yaitu kitab kehidupan. Nah, kalau kita baca sampai ayat 13, ya, saya ulangi dari ayat 12, ya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Jadi kita lihat di sini ada banyak kitab, tetapi ada satu kitab lain yang dibuka selain kitab-kitab yang sudah disebutkan sebelumnya itu. Nah, kitab yang berikutnya ini disebut jelas namanya, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi dari banyaknya kitab-kitab itu, ya, setiap orang itu rupanya ada kitab yang mencatat, ya, apa yang dia lakukan dalam kehidupannya. Dan waktu pada akhir zaman semua kitab itu dibuka, ya, masing-masing orang tuh ada kitabnya gitu, yang mencatat apa yang dibuat, ya, selama kehidupan. Lalu tidak hanya itu, ternyata dibilang orang-orang ini, ya, dihakimi menurut perbuatan mereka, menurut apa yang tercatat dalam kitab-kitab itu. Ya, jadi ini istilahnya ada penilaian, ya, apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ada orang-orang yang percaya bahwa kita perlu berbuat baik senantiasa karena dicatat dalam kitab, dan perbuatan kita juga yang jahat itu juga dicatat juga. Lalu pada akhir zaman nanti akan ditimbang, ya, yang mana yang lebih berat antara perbuatan baik atau perbuatan jahat, ya. Tapi yang jelas setiap perbuatan itu dicatat, ya, dalam kitab, ya, setiap orang, ya, karena jadi setiap orang ini ada kitab yang mencatat perbuatannya, ya. Lalu yang penting adalah dikatakan di sini, ya, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi seperti dikatakan tadi, ya, bahwa orang-orang ini semuanya apa yang diperbuat selama hidup di muka bumi itu dicatat, dan kemudian dihakimi, ya, dinilai, ada reward, ya, ada punishment juga, ya, mungkin, ya, artinya ada akibat, ya, yang akan diterima dari setiap perbuatan yang dibuatnya. Tapi yang menarik, ada kitab lain yang di sini dibuka, yaitu kitab kehidupan, ya. Kitab kehidupan ini ternyata mencatat nama-nama orang yang memang akan beroleh hidup yang kekal, ya. Nanti kita bisa lihat lebih detail, ya. Tapi ini yang dilihat oleh Yohanes, ya, ketika dia mencatatnya waktu dia ada di Pulau Patmos, ya. Dia tuliskan itu di pasal 20, ya. Sebenarnya dari ayat 11, ya, ketika dia melihat suatu tahta putih yang besar, lalu dibuka semua kitab, ya. Kemudian ada kitab lain yang disebut kitab kehidupan. Kemudian dikatakan orang-orang mati, ya, dihakimi menurut perbuatan mereka. Bagaimana caranya? Berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Dan masing-masing dihakimi menurut perbuatannya yang tercatat di dalam kitab-kitab tersebut. Tapi kemudian ada kitab kehidupan, dan ini dijelaskan apa itu kitab kehidupan, itu di ayat 15, ya, Wahyu 20
ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, jadi ternyata ada kitab kehidupan yang mencatat nama, ya, nama-nama siapa dari mereka yang boleh masuk ke surga. Ya, kalau tidak tercatat, maka akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, walaupun ada kitab lain yang mencatat segala perbuatan dan dihakimi, ya, menurut orang-orang yang mati itu dihakimi menurut apa yang tertulis dalam kitab-kitab tersebut, tapi yang menentukan dia masuk ke surga apa tidak itu ternyata adalah kitab kehidupan, ya. Karena dikatakan di sini cuma dicek namamu ada nggak, ya, di dalam kitab kehidupan. Nah, ada kesaksian sekian tahun yang lalu, satu orang mandor yang bekerja di satu perusahaan, dan di perusahaan itu selalu ada kebaktian, ya, seminggu sekali kalau nggak salah. Dan satu ketika mandor ini tadinya dia punya kepercayaan yang lain. Nah, kemudian dia meninggal dan dia bangkit kembali. Lalu dia punya pengalaman yang belakangan dia ceritakan, ya. Dia rupanya dia itu ketika dalam pekerjaannya kalau nggak salah, ya, dia mungkin kecelakaan atau pokoknya dia meninggal, ya. Dan waktu dia meninggal, dia dibawa oleh dua orang yang berjubah hitam dan dia ketakutan sekali. Lalu sampai dia di hadapan satu pulau, ya. Lalu di situ ada gerbang besar, ada tahta yang besar. Lalu dia kemudian ditanya, siapa namamu? Lalu dicek, ya, namanya itu nggak ada di kitab yang ada di situ. Lalu dia ditarik, dia mau dibuang ke neraka, ya. Dan dia berteriak-teriak, ya. Lalu orang yang berjubah putih, ya, di depan tahta itu panggil dia dan dia bilang, aku beri kamu kesempatan sekali lagi supaya kamu kembali ke dunia dan cari tahu supaya namamu tercatat dalam kitab ini. Dan dia bangkit, ya. Dia bangkit, lalu dia cari tahu, dia tanya pemimpin agamanya, nggak ada yang bisa jelaskan, sampai ketemu seorang pendeta, dan pendeta ini tunjukkan ayat tadi, Wahyu 20. Dan dia gemetar, dia bilang, aku sudah lihat barangnya, tolong aku supaya aku bisa tercatat di situ. Lalu orang ini dibimbing terima Tuhan Yesus, ya. Dan akhirnya dia masuk, ya, menjadi anak Tuhan. Nah, ternyata Musa juga pernah lihat ini di Keluaran 32 ayat 32. Dia tahu ada kitab kehidupan. Dia bilang begini, ya, tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah Kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Jadi ternyata Musa tahu bahwa ada kitab kehidupan. Dan Musa tahu namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, sudah ditulis, ya. Ini nanti ada topik tersendiri membahas hal ini, ya. Tapi artinya Musa ngerti bahwa dia namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Nah, ketika dia berdoa untuk orang Israel menjadi pendoa syafaat, dia melakukan bargaining dengan Tuhan, ya. Dia menawar, dia bilang, ampunilah dosa-dosa mereka Tuhan. Kalau enggak, udahlah, hapus saja namaku dari kitab yang telah Kau tulis. Tapi Tuhan bilang enggak. Yang berdosa kepadaku, orang itulah yang akan kuhapus namanya dari dalam kitabku. Jadi Tuhan bilang, ya, dan Musa akhirnya tahu di sini bahwa orang berdosa yang namanya akan dihapuskan dari dalam kitab, ya, kitab kehidupan. Ya, ini Musa. Lalu bagaimana dengan Daud? Daud juga tahu, ya, bahwa ada kitab kehidupan. Di Mazmur 69 ayat 28 dan 29, dalam salah satu doanya dia bilang begini, tambahkanlah salah kepada salah mereka dan janganlah sampai Engkau membenarkan mereka. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar, ya. Daud ini hidup di perjanjian lama, tapi dia sudah mengerti banyak hal dan dia menuliskan hal-hal yang sebenarnya itu digenapi di perjanjian baru, ya. Ketika dia doa seperti ini, dia bilang, tambahkanlah salah kepada salah mereka, dan lalu dia bilang, jangan sampai Engkau membenarkan mereka. Jadi ternyata Daud mengerti bahwa ada satu hal yang bisa Tuhan buat, yaitu membenarkan orang yang mungkin memang
sebenarnya salah, tetapi dibenarkan. Itu. Lalu dia ngerti juga ya bahwa orang ketika dia katakan biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Jadi dia mengerti bahwa yang tercatat dalam kitab kehidupan itu adalah orang-orang yang benar atau orang-orang yang dibenarkan. Jadi kalau seseorang itu dibenarkan, maka namanya itu ada dalam kitab kehidupan. Ya, Musa juga bilang ya tentang tentang kitab kehidupan ini ya. Jadi baik Musa maupun Daud ini mengerti bahwa yang tercatat dalam kitab kehidupan itu adalah orang-orang benar atau orang-orang yang dibenarkan ya. Nah, sementara orang-orang yang berdosa itu namanya dihapus. Nah, bagaimana kita melihat seseorang itu menjadi orang benar dan orang yang tidak dibenarkan ya? Di konteks perjanjian baru ya, banyak ayat sekali yang kita melihat, khususnya kitab Roma ya, kitab Galatia, kitab Roma khususnya, bahwa Tuhan itu membenarkan orang yang percaya kepada Yesus ya. Nanti kita akan lihat ayatnya ya. Tapi prinsip ini perlu kita pahami ya. Jadi di perjanjian baru itu bukannya seseorang itu tidak pernah berbuat dosa, tetapi dia menjadi orang yang dibenarkan ketika terima Tuhan Yesus. Dan ketika orang itu dibenarkan, tidak hanya dia menjadi anak-anak Allah, tapi ada Roh Kudus yang membimbing supaya kita bisa hidup sesuai dengan apa yang memang Tuhan perintahkan. Tapi statusnya sendiri sudah menjadi orang benar. Ya, dan orang benar itu kalau kita cek tadi dengan apa yang Musa dan juga Daud katakan ya, itu orang yang dihapuskan namanya dari kitab kehidupan itu orang yang berdosa atau yang tidak dibenarkan atau yang dinilai tidak benar di hadapan Tuhan ya, tidak dibenarkan. Nanti kita akan lihat lebih detail lagi. Coba sekarang lihat apa yang Paulus katakan ya di Filipi 4 ayat 3. Ini versi mudah dibaca, ini jelas sekali. Dia bilang begini, saudara teman sekerjaku yang setia, aku minta agar engkau juga menolong kedua perempuan itu. Mereka telah melayani bersama dengan aku dalam memberitakan kabar baik. Mereka melayani bersama Clemens dan orang lain yang bekerja bersamaku. Nama mereka telah tercatat dalam buku kehidupan. Ya. Jadi Paulus juga tahu nih, ada buku kehidupan atau kitab kehidupan. Dan yang dicatat di sini adalah orang-orang yang dibenarkan karena percaya kepada Tuhan Yesus. Kita melihat jadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan ini ternyata tahu ya mengenai kitab kehidupan. Yang pertama jelas Yohanes. Dia tulis itu di kitab Wahyu dan banyak sekali kalau kita baca itu ya mengenai kitab kehidupan di kitab Wahyu itu banyak sekali dijelaskan oleh Yohanes. Lalu Musa juga ternyata tahu di Keluaran 32 ya ayat 32 ya, Musa tahu bahwa ada kitab kehidupan. Kemudian Daud juga tahu karena Daud menuliskannya ada di Mazmur 69 yang tadi kita baca. Lalu ternyata juga Paulus juga tahu bahwa ada kitab kehidupan ya. Ini orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang bergaul dengan Tuhan, baik yang hidup di perjanjian lama, ya masa di perjanjian lama, atau hidup di masa perjanjian baru. Ternyata mereka ini masing-masing tahu ya, bahwa ada kitab kehidupan. Dan di Filipi 4 ayat 3 ini, ya Paulus menuliskan bahwa orang-orang yang bekerja bersama dengan dia ini, mereka telah tercatat namanya dalam buku kehidupan atau kitab kehidupan. Jadi karena mereka sudah tercatat itu ya dalam konteks perjanjian baru, mereka sudah terima Tuhan Yesus, mereka lahir baru, mereka menjadi ciptaan baru ya. Paulus bilang seperti itu di 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, mereka ini menjadi orang-orang yang kemudian melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya, mereka sudah menjadi ciptaan baru, namanya sudah tercatat dalam kitab kehidupan atau buku kehidupan. Nah, ada satu contoh lagi kita lihat di perjanjian lama, ada orang juga yang dekat dengan Tuhan, bukan full timer.
namanya Daniel. Dia juga tuliskan sebuah kitab ya. Dia juga menuliskan bahwa ada kitab di situ ya. Ini dijelaskan oleh malaikat Gabriel yang datang kepada dia. Dikatakan di sini, pada waktu itu juga, Daniel pasal 12 ayat 1 dan 2 ya. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ya. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, ini akhir zaman yang juga dilihat oleh Yohanes ya, di kitab Wahyu. Tapi dikatakan di sini bahwa mereka yang terluput itu yang namanya tertulis dalam kitab itu. Ya, ya disebut kitab apa, tapi kemungkinan besar ini adalah kitab kehidupan. Ya. Sekali lagi kita bicara konteks perjanjian baru, maka konteks perjanjian baru itu orang-orang yang tidak berdosa, ya, itu menjadi orang benar karena terima Yesus ya, karena menjadi ciptaan baru, karena menjadi anak-anak Allah, maka statusnya menjadi orang benar. Dan Paulus menulis surat-suratnya kepada jemaat yang dia layani, dan dia selalu sebut kepada orang-orang kudus ya, bukan karena nggak pernah berbuat dosa ya, tapi orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang dipisahkan, orang-orang yang dibenarkan ya, karena percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka itulah yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan ya. Roma 3 ayat 23 dan 24 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini ada gambar yang bagus ya. No bridge reaches God except one. Nggak ada jembatan yang bisa mencapai Tuhan kecuali satu ya. Di sebelah kiri itu people, manusia yang berdosa, sinful. Lalu di sebelah kanan itu God, Allah, holy, yang Allah itu kudus. Nah, good works atau perbuatan-perbuatan baik tidak bisa membuat kita mencapai Tuhan. Religion atau agama juga tidak bisa membuat kita mencapai Tuhan. Filosofi atau falsafah juga tidak bisa membuat kita mencapai Tuhan. Morality ya, kehidupan moral yang baik itu juga tidak bisa membuat kita mencapai Tuhan. Hanya satu jalan, yaitu melalui Yesus Kristus. Ya, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan hal itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ajaran agama memang baik ya, karena itu mengajarkan hal yang baik, good works ya. Kemudian ada filosofi, ya, falsafah, kehidupan moral yang baik, tapi tidak bisa mencapai Tuhan karena standar Tuhan itu tinggi sekali, dia kudus. Nah, itu sebabnya dia mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Ya, dan dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi cuma satu jalan, ya, yaitu lewat Yesus. Ketika Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, ya. Akulah jembatan itu, ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Kamu perlu datang lewat aku, karena akulah jalan, dan aku kebenaran dan aku hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, kita tuh menjadi orang benar. Kita dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka ya mengenal Allah Bapa, mengenal Yesus Kristus ya. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus ya, Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi orang yang dibenarkan ya. Kita mempunyai kehidupan yang kekal, kita mempunyai relationship dengan Tuhan. Dan itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan ya. Haleluya. Amin.